Militer Israel membom lokasi penyimpanan peluncur roket milik Hizbullah di bangunan sipil tak jauh dari lokasi garis pertahanan militer Israel. Sementara Angkatan Udara Israel telah mengklaim menyerang sekitar 20 titik Hizbullah di Lebanon Selatan. Yayasan Putri Indonesia mencabut gelar Putri Indonesia Riau 2024 Jenny Rahmadi Alfitri usai ditetapkan sebagai tersangka terkait praktik klinik kecantikan ilegal. Tersangka mematok tarif hingga 16 juta rupiah untuk perawatan, namun korban mengalami dampak yang merugikan pada wajah. Bus yang mengangkut jemaah haji asal Probolinggo, Jawa Timur mengalami kecelakaan saat perjalanan ziarah ke Jabal Magnet di Madinah, Arab Saudi. Akibat kejadian ini, 10 orang mengalami luka-luka. Halo, selamat sore saudara. Kompas Petang kembali menemani ruang informasi Anda bersama saya Harjuno Pramendito. Dan saya masih serta Regan. Kita langsung ke berita pertama. Saudara, sebuah truk tiba-tiba menabrak separator di kawasan Selipi, Petamburan, Jakarta Barat, Kamis pagi. Kecelakaan terjadi saat truk sedang berjalan menurun di kawasan Selipi. Truk menabrak separator lalu kembali menabrak truk lain yang sedang melintas dan terakhir menabrak pembatas jalur bus Transjakarta. Belum ada laporan dugaan penyebab tabrakan dan laporan korban. God damn. Holy moly. Beralih ke informasi lain saudara, setelah 8 jam petugas pemadam kebakaran akhirnya bisa memadamkan si jago merah yang melalap apartemen Mediterranean Tower C, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik di bagian basement. Para penghuni apartemen Mediterranean Tower C kembali ke unit apartemennya setelah petugas pemadam kebakaran memastikan situasi aman. Mereka mulai memadati lobi untuk naik ke unit kamar apartemen meski sejumlah pekerja masih membersihkan lantai yang basah. Selama kurang lebih 8 jam, akhirnya petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api. Petugas memastikan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Terus. Pelan lagi, santai kok. Tangan satu backup dia. Evakuasi penghuni apartemen berlangsung dramatis. Petugas damkar menggunakan tangga besi mengevakuasi penghuni dari lantai atas. Penghuni apartemen mengaku kondisi di apartemen banyak asap sehingga rata-rata penghuni mengalami sesak nafas. Terus. Pelan lagi, santai kok. Tangan satu backup dia.
yang terakhir di lantai 33, cuma saya jatuh dari lantai 3, lantai 9. Itu kondisi dalam gimana, Pak? Sudah asap semua? Iya, gelap semuanya. Dari lantai 9 itu udah gelap. Itu kemarin tadi di belakang saya masih banyak orang. Ya itu banyak kemasukan asap. Setelah saya buka, waktu saya melarikan diri lewat tangga darurat. Setelah itu, waktu masih kondisi tertutup, nggak banyak masuk asap. Diduga kebakaran bermula dari basement gedung apartemen. Salah satu penghuni mengaku kaget asap tiba-tiba masuk lewat saluran udara hingga mengepul ke lantai atas apartemen dan tangga darurat. Petugas damkar kini masih fokus memadamkan api sambil menyisir tiap lantai apartemen untuk memastikan tidak ada satupun korban yang terjebak di dalam apartemen. Juga panel listrik yang ada di bawahnya Superindo itu terjadi konsleting listrik gitu, terjadi kebakaran, terjadi konsleting. Nah akibat itu asap itu masuk ke saluran udara maupun emergency stair yang ada di apartemen Medit itu. Satu kamar gitu Pak? Apanya? Dari salah satu kamar atau gimana Pak? Oh bukan. Sekitar basement. Ya, kita sisir, posisi kita sekarang sisir. Seluruh lantai kita amankan. Berarti seluruh lantai Kita amankan. Jadi untuk nyawa kita nggak main-main. Jadi setiap lantai akan kita sisir satu persatu. Informasi terkini dari pemadaman dan evakuasi penghuni apartemen Mediterania di Jakarta Barat, kita temui jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda dan juru kamera Ova Farid dari lokasi kejadian. Fedriska, untuk saat ini kita mengetahui bahwa para penghuni sempat panik dan juga mengalami sesak nafas akibat kebakaran yang terjadi di apartemen Mediterania. Untuk saat ini seperti apa proses pemadaman dan juga apakah ada korban luka ataupun korban jiwa akibat kebakaran? Ya Juno, kalau misalkan untuk korban jiwa ini dipastikan tidak ada. Tadi setelah kemudian petugas pemadam kebakaran ini memasuki proses pendinginan dan juga saat ini artinya proses pemadaman sudah selesai. Tadi kalau misalkan kita hitung sejak tadi pagi ketika awal mula kebakaran ini pada pukul 7:30 ini artinya sudah 8 jam dari petugas pemadam kebakaran melakukan pemadaman di apartemen Mediterania Tanjung Duren. Nah, untuk memastikan seperti apa kemudian penanganan terhadap beberapa dari penghuni, kita saat ini sudah bersama dengan pihak pengelola dari apartemen Mediterania, Bapak Erlan Kalo. Bapak selamat sore. Sore Mbak, makasih banyak. Oke, Bapak, ini kan artinya sudah selesai proses pemadaman. Lalu apakah dari para penghuni ini sudah diizinkan untuk masuk ke unit masing-masing? Iya, jadi perlu saya luruskan bahwa sebetulnya pemadamannya itu sebetulnya cepat Mbak. Jadi yang kebakar itu di basement 3 di panel listrik gitu. Nah itu asapnya naik. Sebetulnya hanya setengah jam itu api udah padam, cuman imbasnya asap doang. Nah untuk saat ini sebetulnya yang lama itu adalah proses evakuasinya Mbak. Itu memakan berapa jam. Ya kita bersyukur tidak ada korban jiwa ya. Semua selamat, sebagian dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Nah, sekarang untuk kondisi sekarang ini sedang dilakukan pengeringan di beberapa lantai ya, dilakukan pengeringan, terus di pengecekan kabel-kabel apa semua. Nah, saat ini sebagian lantai, sebagian besar dari lantai 8 ke atas itu udah menyala listriknya Mbak, udah diizinkan. Sementara kita karena ini kan damkar yang berkapasitas untuk menyatakan dia aman apa enggak. Memastikan aman. Iya, tapi kelihatannya udah aman Bu. Nah sementara ini kita pendataan unit-unit apa aja yang bisa ditempati, yang listriknya udah padam, yang udah nyala. Sementara yang padam nanti kita yang tidak bisa dipakai untuk sementara kita nanti evakuasi ke minta sewakan ke hotel-hotel terdekat. Nanti kita dari badan pengelola yang membayarkan gitu Bu. Ya. Terkait dengan unit-unit yang masih padam ini listriknya. Nah bagi mereka yang ingin kemudian mengambil barang-barang penting, mungkin barangkali apakah itu diizinkan? Sudah.
Sekarang sedang berlangsung, Mbak. Jadi ada yang seperti yang punya bayi, dia mau ngambil peralatan karena waktu evakuasi itu kan dia nggak sempat, buru-buru. Ada yang tadi yang belum mematikan air katanya keran. Nah, sekarang ini saat ini mereka dipersilakan masuk tapi ada pendampingan dari kami. Jadi yang bisa ambil barangnya, melakukan ambil barangnya. Ini kita satu-satu mereka udah naik, Mbak. Udah Artinya saat ini masih proses pendataan untuk mana yang akan disewakan kamar terdekat begitu ya Pak ya? Betul Bu, dan sebagian besar kemungkinan malam ini bisa ditempati Bu, karena listriknya nih. Nah, tim kami itu sekarang membersihkan lantai-lantai, pengeringan Bu, karena kan ada yang tadi disemprot untuk ini ya, untuk asap untuk antisipasi. Nah, itu dilakukan pengeringan, kelihatannya udah selesai. Nah, sekarang ini tahap nanti pendataan unit-unit aja, mana aja yang bisa ditempati. Mudah-mudahan bisa lancar ya Mbak ya. Baik, terima kasih banyak Pak Erlan atas waktunya. Nah, itulah tadi Juno, sebetulnya ada sebanyak 144 ya kalau misalkan data yang kami dapatkan dari posko pemadam kebakaran yang ada di apartemen Mediterania, yang mana mereka ini selamat, namun hanya saat ini masih menunggu terkait apakah unit mereka ini sudah bisa ditempati atau tidak, atau justru kalau misalkan memang belum bisa ditempati, ini akan disewakan kamar yang tidak jauh letaknya dari apartemen, sehingga memang bagi penghuni yang memang ingin mengambil barang-barang penting apabila memiliki bayi, barang-barang yang memang urgent untuk dibawa, ini diizinkan kembali ke unit, namun hanya untuk mengambil barang-barang yang penting saja, nanti turun lagi begitu dalam pengawasan dari pihak pemadam kebakaran. Nah, terkait dengan yang dirujuk ke rumah sakit, ini informasinya ada 23 orang dengan keluhan sesak nafas. Ini ada beberapa di rumah sakit Pelni, kemudian ada di rumah-rumah sakit terdekat yang tidak jauh dari Tanjung Duren, sehingga ini sudah dievakuasi ke 23-nya ke rumah sakit terdekat. Jadi memang saat ini statusnya dari kebakaran di apartemen Mediterania ini adalah sudah selesai pemadaman, namun hanya saja butuh proses untuk pembersihan sisa-sisa bekas kebakaran tadi, dan kemudian akan didata juga mana yang akan disewakan kamar di tempat terdekat atau bisa kembali menginap di unit mereka. Jadi memang informasinya tadi kalau misalkan untuk lantai 8 ke atas ini sudah dipastikan listrik sudah kembali menyala dan mereka bisa kembali menempati unit-unit mereka yang saat ini bisa ditempati. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Jurnalis Kompas TV, Fedriska Anda, dan juga juru kamera Ova Farid dari apartemen Mediterania Tanjung Duren, Jakarta Barat. Saudara, informasi lain di Kompas Petang. Yayasan Putri Indonesia mencabut gelar Putri Indonesia Riau 2024 Jenny Rahmadi Alfitri usai ditetapkan sebagai tersangka terkait praktik klinik kecantikan ilegal. Tersangka mematok tarif hingga 16 juta rupiah untuk perawatan, namun korban mengalami dampak yang merugikan pada wajah. Kami sajikan selengkapnya usai jeda. Saudara, Putri Indonesia Riau 2024 Jenny Rahmadi Alfitri ditetapkan sebagai tersangka kasus malpraktik di klinik kecantikan miliknya. Polisi menyebut kasus malpraktik yang menyeret mantan finalis Putri Indonesia 2024 Jenny Rahmadi Alfitri berawal dari laporan korban yang mengaku mengalami infeksi setelah mendapat tindakan medis di klinik kecantikan miliknya di Pekanbaru Riau. Polisi menyebut ada 3 laporan atas tindakan medis ilegal yang dilakukan Jenny di klinik kecantikannya. Dari hasil pemeriksaan polisi, Jenny membuka praktik secara mandiri di klinik ini sejak tahun 2019 hingga 2025. Jenny Rahmadi Alfitri, ex-finalis Putri Indonesia, ditangkap polisi di rumah keluarganya di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Jenny ditangkap oleh tim di Reskrimsus Polda Riau setelah dilaporkan dugaan malpraktik. Jenny diduga melakukan tindakan facelift ilegal hingga membuat korban mengalami infeksi.
Polisi juga memeriksa TKP klinik kecantikan milik Jenny Rahmadial. Dari pemeriksaan, polisi menemukan sejumlah bukti sertifikat pelatihan kesehatan yang dipajang di kliniknya. Namun, polisi menegaskan jika Jenny Rahmadial tidak menempuh pendidikan formal di bidang kedokteran maupun kesehatan. Tersangka memberikan tindakan medis kecantikan dengan tarif 1,5 juta hingga 16 juta rupiah. Medis ya, tindakan kecantikan di klinik yang bersangkutan dengan variasi harga dari 1,5 juta sampai 16 juta rupiah, yang mana di klinik tersebut dipajang sertifikasi yang dimiliki oleh tersangka seolah-olah telah memiliki keahlian di bidang kecantikan ini. Lakukan pendalaman penyidikan lebih lanjut, namun perlu kami sampaikan saat ini Polda Riau, di Reskrimsus Polda Riau telah menerima 3 laporan secara resmi, yang mana korban sudah kita lakukan pengecekan, memang benar mengalami infeksi seperti yang disampaikan. Pelaku memang dokter kan? Pelaku bukan tenaga kesehatan ataupun bukan dokter. Usai salah satu finalisnya Jenny Rahmadial Fitri diduga melakukan praktik medis ilegal, Yayasan Putri Indonesia mencabut gelar Putri Indonesia Riau 2024 yang disandangnya. Yayasan Putri Indonesia menegaskan keputusan ini diambil sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kredibilitas dan profesionalisme para pemegang Putri Indonesia di seluruh Indonesia. Yayasan Putri Indonesia menyampaikan pernyataan resmi. Yayasan Putri Indonesia menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan untuk menjaga nama baik Yayasan Putri Indonesia memutuskan secara resmi untuk mencabut gelar Putri Indonesia Riau 2024 yang sebelumnya melekat pada Jenny Rahmadial Fitri. Terkait dugaan praktik dokter kecantikan gadungan yang menyeret Putri Indonesia Riau 2024 Jenny Rahmadial Fitri, kita terhubung dengan Kabid Humas Polda Riau, Kombes Jahwani Pandra Arsyad, dan Kriminolog Universitas Budi Luhur Luki Nurhadianto. Selamat sore Pak Pandra, selamat sore Mas Luki. Ya, selamat sore Mbak Ilona dan selamat sore Mas Luki. Dan selamat sore para pemirsa Kompas TV dimanapun berada. Ya, saya ke Pak Pandra lebih dulu kalau begitu terkait dengan perkembangan kasus. Jadi sampai saat ini Pak Pandra, total sudah berapa korban dari klinik kecantikan milik Jenny? Ya, baik. Jadi itulah tugas Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Tentunya Polda Riau dalam hal ini telah menerima laporan pengaduan, dan laporan pengaduan itu tentu harus didalami. Kami menerima laporan pengaduan itu dari sejak bulan Agustus 2025, kemudian di November kami melakukan penyelidikan, dan tentu tujuannya adalah untuk terangnya suatu permasalahan atau kasus hukum yang terjadi, dan setelah dinaikkan dari proses penyelidikan menjadi penyidikan, ya di bulan April sudah ditetapkan bahwa tersangka JRF ini ya yang memang berdomisilinya adalah di Pekanbaru, namun kami sudah menaikkan menjadi proses penyidikan dan kita telah memanggil terhadap tersangka JRF tersebut, itu sudah di bulan April. Namun karena kurangnya kooperatif daripada tersangka tersebut, ya saat ini kami sudah menaikkan menjadi untuk panggilan pertama sudah kami layangkan di tanggal 20 April 2026 lalu, kemudian juga di tanggal 23. Dan ini kami sudah menaikkan statusnya sebagai tersangka dan kami juga berkoordinasi yang bersangkutan untuk lakukan pemanggilan yang ketiga dengan membawa tersangka ke Pekanbaru dari Sumatera Barat. Begitu Mbak Ilona. Ya, tersangka ini kan sebenarnya tidak menempuh pendidikan kedokteran gitu ya Pak, bahkan di kecantikan secara formal ya, secara formal. Karena sebenarnya dia sudah memiliki sertifikat kecantikan. Tapi kenapa kira-kira apa kata tersangka sehingga begitu berani total untuk membuka praktik kecantikan klinik? Ya, baik. Jadi ini saya perlu jelaskan bahwa tersangka ini membuka suatu klinik kecantikan dengan merek ataupun Aurona Beauty yang beralamat di Jalan Tengkubai yang ada di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau ini, dan ini sudah berlangsung lama, jauh sebelum peristiwa atau pengaduan masyarakat ini terjadi. Namun peristiwa ini semakin dengan adanya klinik yang dilakukan terhadap tersangka ini, tersangka melakukan sendiri aktivitas terhadap tindakan-tindakan medis tersebut. Dan ini
yang mengakibatkan salah satu ya korban ya yang sudah melaporkan kepada pihak Polda Riau itu ditindaklanjuti, dan ini yang kita lakukan penyidikan, dan memang benar yang bersangkutan tidak mempunyai kompetensi terhadap tenaga medis. Nah, ini yang tentunya sudah sangat melanggar di dalam etika undang-undang secara hukum ya, tentang undang-undang kesehatan, dan ini sudah melanggar di dalam pasal-pasal yang tentunya menjadikan pertanggungjawaban hukum. Nah, ini korban ini sudah lebih dari 2 orang ya, artinya yang melapor kepada pihak kepolisian, dan tentunya dalam hal ini Kapolda Riau Irjen Pol Heriawan menindaklanjuti laporan tersebut secara respon cepat. Nah, inilah yang kami lakukan agar terangnya suatu masalah sesuai dengan tujuan kami ya, presisi kami mampu merespon cepat tanggapan daripada masyarakat. Jadi gara-gara praktik klinik kecantikan ilegal ini, benarkah Pak membuat salah satu korban cacat permanen? Iya, benar sekali. Ada salah satu korban yang mengalami atau tindakan medis yang dilakukan ataupun tindakan operasi yang dilakukan di klinik kecantikan tersebut, ya itu mengakibatkan adanya suatu luka nanah, kemudian juga ada alis yang menjadi luka, kemudian juga ada rambut yang artinya tidak menumbuh rambut lagi, sehingga korban sempat melakukan operasi di daerah Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan tindakan ini tidak sedikit menghabiskan biaya. Nah, ini yang membuat korban akhirnya banyak yang mengalami kita katakan cacat permanen, dan inilah bagaimana kita harus bisa melakukan tindakan secara hukum. Itu Mbak Ilona. Saya ke Mas Luki. Mas Luki, untuk di kasus ini dulu kita fokusnya, apa yang membuat tersangka nekat membuka klinik kecantikan meski tidak menempuh pendidikan formal kedokteran dan kecantikan, lalu kemudian apa juga alasan korban mau ditangani oleh seseorang seperti JFR dengan iming-iming diskon, ataukah mungkin karena ada nama sematan sebagai Putri Indonesia membuat korban percaya kepada tersangka? Ya, ini menjadi salah satu hal yang menarik yang Mbak Ina tadi sampaikan Pak Kapit juga, bahwa kita bisa telusuri atas dasar 2 aspek. Yang pertama, termasuk dalam konteks kategori ini adalah shadow kriminal, atau kemudian kita kategorisasi sebagai penjahat semu. Kenapa kemudian kita kategori seperti ini? Yang pertama adalah mereka melakukan suatu tampilan bahwa mereka adalah bukan orang yang kemudian terafiliasi pada tindakan kriminal, yang seringkali mereka menggunakan statusnya, mereka menggunakan personanya, atau kemudian menjadikan atribut yang melekat kepada dirinya sebagai sesuatu yang ingin mereka tutupi. Yang kedua adalah ini salah satu bentuk untuk melakukan rekayasa secara sosial. Jadi mereka membentuk suatu opini bahwa apa yang mereka lakukan itu tervalidasi dan berafiliasi, bahwa sesuatu yang mereka lakukan itu sudah ada contohnya, ini ada diri mereka sendiri. Yang kedua, tadi kembali ke pertanyaan Mbak Ilona, apa kemudian yang menjadikan suatu hal ini menjadi termotivasi? Karena akhirnya ini kita kenal sebagai halo effect, Mbak. Jadi saat kemudian suatu kejahatan itu kemudian dikemas oleh orang-orang yang memang sudah memiliki nama besar, sudah terafiliasi kepada sesuatu yang memiliki satu atensi dari masyarakat, maka seringkali masyarakat kita yang mohon maaf ya dengan tingkat edukasi yang masih kurang itu rentan untuk menjadi korbannya, sehingga mereka akan mudah untuk percaya, dan yang kedua mereka akan mudah juga untuk terpikat dengan daya tarik yang diberikan oleh para tersangka, sehingga dalam konteks ini korban tidak lagi memiliki suatu kecepatan untuk melakukan pilihan. Jadi mereka cenderung untuk kemudian mengamini, terus kemudian mereka mudah untuk di brainwash bahwa apa yang dilakukan itu sesuatu yang benar, karena memang mereka sudah melihat bahwa sesuatu yang mereka impikan, sesuatu yang kemudian mereka ciptakan dengan mohon maaf ya kategorisasi cantik itu sudah ada kepada diri dari masing-masing tersangka. Yang ketiga, yang dalam konteks yang bisa kita lihat adalah seringkali masyarakat kita terjebak dalam suatu subkultur yang bersifat instan di sana. Jadi subkultur inilah yang menjadikan perilaku tersebut menjadi pembenaran. Alih-alih kemudian dia merasa tidak ada korban, tidak ada yang dirugikan, atau bahkan tidak ada sesuatu yang memberikan dampak secara masif kepada masyarakat luas. Sehingga ketiga nilai yang tadi bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Ilona, kenapa kemudian pelaku melakukan dan kenapa dengan mudahnya seringkali korban tertipu daya oleh kemasan yang memang bersifat instan tersebut. Oke, baik. Nanti saya lanjutkan ke Mas Luki. Saya ke Pak Pandra. Pak Pandra, jadi sebenarnya praktik kecantikan itu dipegang langsungkah oleh tersangka JFR? Ya, benar sekali Mbak Ilona, dari hasil pemeriksaan penyelidikan kami sampai penyidikan kami, bahkan juga tim ya yang melakukan penjemputan langsung terhadap tersangka JRF, yaitu adalah AKP Elvin Septian pada saat ke Sumatera Barat, juga didapat keterangan bahwa memang ini adalah daripada
pelaku ataupun tersangka JRF sendiri, karena memang JRF ini adalah memang mantan ataupun juga mantan perwakilan dari Putri Indonesia Riau, dan tadi sudah dijelaskan bahwa ini sudah adanya kasus hukum ini dari pihak Yayasan Putri Indonesia sudah mengirimkan informasi ini kepada kami dan sudah dicabut untuk gelar yang bersangkutan, dan ini yang menjadikan daya tarik. Ya, Pak Pandra, saya ingin menegaskan sedikit pengakuan Anda barusan bahwa sebenarnya membuat para korban JFR ini percaya kepada JFR karena membawa nama Putri Indonesia. Ya, salah satunya itu yang disampaikan seperti Mas Luki tadi. Jadi orang akan makin yakin, dan ternyata setelah dilakukan, dan ini sangat berbahaya sekali di dalam suatu tindakan operasi yang dilakukan di dalam ruko tersebut atau rumah toko tersebut, itu sangat sangat rentan terhadap, apalagi tidak punya kompetensi di bidang kesehatan. Sedangkan yang bersangkutan Pak Pandra, saya punya pertanyaan sedikit, Pak Pandra. Si JFR itu kan punya sertifikat kan, tapi pertanyaannya adalah sertifikatnya ini resmi dia dapatkan atau gimana sebenarnya? Karena harusnya mendapatkan sertifikasi kecantikan tidak segampang itu juga sih, Pak. Iya, memang ini yang dia tempuh dari berbagai mana kursus-kursus dan sebagainya. Nah, ini yang tentunya kita dalami semuanya, dan memang unsur-unsur terpenuhi. Dia memang sengaja untuk melakukan suatu tindakan-tindakan medis ini, yang tentunya memang ini harus punya kompetensi di bidang tenaga medis, apalagi tenaga di bidang ilmu kedokteran terhadap kedokteran kecantikan ini. Itu yang tentunya kami juga sudah memeriksa beberapa orang saksi, Mbak, termasuk saksi dari saksi ahli, baik itu saksi ahli dari bedah ya, ahli bedah, termasuk dari ahli hukum pidana dan sebagainya, termasuk saksi-saksi yang membantu dalam proses. Kami sudah memeriksa sekitar 7 orang saksi yang tadi kami sampaikan, termasuk saksi yang membantu dan sebagainya. Itu yang dilakukan sendiri, itu memang artinya dilakukan sendiri secara dengan kesadaran, dan ini dampaknya ya ada beberapa korban yang melaporkan kepada kami dan kami tidak lanjuti, dan inilah hasilnya. Oke, saya ke Mas Luki. Mas Luki, sebenarnya kan sektor kecantikan ini bukan kebutuhan utama primer begitu, tapi kenapa kira-kira menjadi akses tindak kejahatan, dan ini bukan sekali 2 kali soalnya, Mas Luki? Ya, seringkali memang kejahatan yang berkaitan dengan gaya hidup ya, itu adalah salah satu bentuk kejahatan yang sangat rentan gitu ya, terutama menyasar dalam hal ini adalah kelompok-kelompok perempuan. Kan dalam konteks victim perempuan dan kemudian anak adalah kelompok-kelompok yang sangat rentan untuk kemudian menjadi sasaran dari target kejahatan, terutama adalah kejahatan-kejahatan berkaitan dengan lux crime seperti itu. Yang kedua, bisa kita kategorisasi bahwa ternyata orang-orang yang kemudian berupaya untuk mendapatkan predikat cantik atau kemudian tersimbolisasi sebagai cantik, itu sudah terpatron, Mbak. Jadi saat kemudian Putri Indonesia atau yang menjual itu sebagai salah satu produk kecantikan tanpa ada misalnya legitimasi secara kompetensi yang memadai, maka orang lebih cenderung percaya bahwa apa yang dikemas itu adalah sesuatu yang memang mudah untuk kemudian diterima dan bisa diaplikasikan kepada orang lainnya. Yang ketiga, tadi juga kami berapresiasi bahwa apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian sudah pada taraf yang sangat terukur ya Pak Pandra ya, bahwa saat kemudian dari mulai hulu ke hilir, saat kemudian ini diberikan secara ilegal dan konteks ini ada legitimasi yang kemudian diberikan, ada dipertanyakan, maka perlu juga kemudian ditelusuri apakah memang dia bisa mendapatkan izin tersebut, itu bisa keluar untuk bisa membuat praktik kecantikan itu secara legal, atau memang dia bisa mendapatkan itu secara legal. Nah, Mas Luki, berarti saya punya pertanyaan terakhir tapi dijawab singkat saja. Berarti ini oportunistik atau sebenarnya menjadi pola yang sudah sistematis? Ya, dalam konteks tadi kita sampaikan ini ada terkategori sebagai pseudo kriminal, kejahatan yang bersifat semu, dan pelakunya cenderung oportunistik bahkan kemudian pragmatis untuk bisa mendapatkan keuntungan yang cepat. Kurang lebih demikian. Baik, terima kasih Mas Luki, terima kasih Pak Pandra telah bergabung di Kompas Petang. Selamat petang, sampai ketemu lagi. Terima kasih Mbak Yona, salam hangat Pak Pandra. Saudara, informasi lain di Kompas Petang, aksi tak terpuji dilakukan sejumlah warga dengan menerobos perlintasan kereta dan mengabaikan peringatan. Bahkan salah seorang perempuan nyaris tertabrak kereta api di Bandung, Jawa Barat. Astagfirullah. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bersama Korlantas Polri masih mendalami penyebab kecelakaan yang melibatkan kereta api dan taksi di Bekasi, Jawa Barat. Polisi juga masih menyelidiki ada tidaknya unsur kelalaian dalam peristiwa ini.
Anda kembali di Kompas Petang. Saudara, aksi tak terpuji dilakukan sejumlah warga dengan menerobos perlintasan kereta dan mengabaikan peringatan. Bahkan salah seorang perempuan nyaris tertabrak kereta api di Bandung, Jawa Barat. Allahu Akbar. Rekaman video warga menunjukkan minimnya kesadaran keselamatan menyeberangi perlintasan sebidang. Pengendara motor dan sejumlah warga menerobos perlintasan saat peringatan kereta akan melintas sudah dinyalakan. Bahkan seorang perempuan nyaris tertabrak kereta api feeder saat menerobos perlintasan dengan berlari. Manajer Humas PT KAI Daup 2 Bandung, Kuswardoyo, mengimbau agar warga lebih bersabar menunggu dan tidak menerobos perlintasan kereta api yang sudah menutup. Astagfirullah. Mudahan agar semua masyarakat, terutama mereka yang melintasi perlintasan sebidang, untuk selalu waspada. Karena memang aturan sudah mengatakan ketika palang pintu sudah diturunkan dan sinyal sudah berbunyi, semua seharusnya berhenti, memastikan kereta api berjalan terlebih dahulu. Memang masih terjadi beberapa kasus di mana orang berupaya untuk melintasi perlintasan ketika kereta api sudah dekat. Tentunya ini akan membahayakan bukan hanya bagi diri sendiri tapi juga bagi perjalanan kereta api. Di mana perjalanan kereta api tentunya kita tahu membawa orang dalam jumlah banyak. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bersama Korlantas Polri masih mendalami penyebab kecelakaan yang melibatkan kereta api dan taksi di Bekasi, Jawa Barat. Polisi juga masih menyelidiki ada tidaknya unsur kelalaian dalam peristiwa ini. Direktorat Penegakan Hukum Korlantas Polri menurunkan tim Traffic Accident Analyst untuk menyelidiki penyebab kecelakaan kereta api dan taksi di Bekasi, Jawa Barat. Tim TAA menelusuri 4 faktor utama penyebab kecelakaan, yakni faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan, dan faktor cuaca. Keempat unsur ini menjadi dasar analisis untuk menentukan ada tidaknya unsur kelalaian dalam peristiwa kecelakaan kereta yang menewaskan 16 orang. Penyelidikan ini difokuskan pada insiden awal antara kereta api dan kendaraan taksi di perlintasan sebidang. Sudah diturunkan tim TAA dari Korlantas, dari Direktorat Penegakan Hukum. Kita masih melakukan pendalaman, kajian unsur kelalaian yang sampai dengan menjadi penyebab dari kecelakaan itu. Ya, bisa jadi human error, bisa jadi faktor jalan, bisa jadi faktor kendaraan. Ini masih dalam kajian ataupun penelitian dari tim TAA. Tangis keluarga hayu pecah saat jenazah korban kecelakaan kereta api di Bekasi tiba di rumah duka di Desa Bro, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Selasa kemarin. Tuti adalah pemilik cooler bag atau tas penyimpan ASI yang ditemukan di lokasi kecelakaan kereta api di Bekasi. Tuti memiliki anak yang masih berusia 1 tahun dan baru berulang tahun pada 15 April lalu atau 12 hari sebelum kejadian. Kaget, saya kira neneknya yang meninggal, akhirnya malah bukan neneknya. 3 minggu langsung saya kabarin semalam itu jam 3 itu dia kaget. Kalau ini anak berapa, Pak? Anak ketiga. Anak ketiga. Iya. Punya putra berapa? 2. Terus yang satu kelas 5, yang satu belum sekolah. Di Boyolali, Jawa Tengah, keluarga Farida Utami, korban kecelakaan kereta api di Bekasi, tak mampu menahan tangis saat mengantarkan Farida ke tempat peristirahatan terakhir. Farida menjadi korban kecelakaan saat akan pulang ke rumahnya di Cikarang. Kakak korban bilang, sempat punya firasat adiknya jadi salah satu korban setelah mendapat informasi peristiwa kecelakaan kereta di Bekasi. Jam 20.35 itu mendengar berita gitu, sekitar jam 9 sekitar 9 kurang sekian lah gitu ya, mendengar berita bahwa ada kecelakaan KRL itu. Saya agak firasatnya karena Ida itu sebetulnya pulangnya itu
selalu sebelum maghrib itu sampai rumah, dari rumah dia kan kerja di rumah Cipto ya, Mangunkusumo di Jakarta gitu ya. Total 106 orang menjadi korban kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL. 90 orang luka-luka, 16 meninggal dunia. Seluruh korban meninggal merupakan perempuan. Tim Liputan, Kompas TV. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, bus yang mengangkut jemaah haji asal Probolinggo, Jawa Timur mengalami kecelakaan saat perjalanan ziarah ke Zawal Magnet di Madinah, Arab Saudi. Kegiatan ziarah diselenggarakan oleh kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH. Bus sama bus. Bus yang membawa jemaah kloter SUB 2 itu mengalami tabrakan usai sebuah kendaraan lain tiba-tiba memotong jalan dari sisi kiri sehingga sopir bus hilang kendali. Akibat kejadian itu, beberapa jemaah haji mengalami luka ringan dan langsung diberikan perawatan medis. Mayoritas jemaah mengalami luka ringan akibat terkena serpihan kaca dan dirawat di klinik haji. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh jemaah dalam kondisi stabil dan tidak ada yang mengalami luka berat. Namun, 2 jemaah masih menunggu laporan medis sebelum diperbolehkan kembali ke kloternya. PPIH mengimbau jemaah dan KBIH mengutamakan rangkaian ibadah wajib selama berada di Madinah. Ziarah ke Jabal Magnet sama perpustakaan Al-Quran, seperti pencetakan Al-Quran, seperti itu. Kemudian itu diselenggarakan oleh salah satu KBIH dari di mana, di Probolinggo. Jadi mereka KBIH mengadakan kegiatan ziarah lah. Nah, kemudian ada bis yang kendaraan yang nyelonong mendadak keluar dari sisi jalan, maka bisnya tidak bisa mengendalikan diri, akhirnya tabrakan itu tidak ada. Hanya luka ringan, semuanya 5 orang. Kementerian Haji dan Umroh merespons cepat insiden kecelakaan bus yang melibatkan jemaah haji Indonesia di Madinah pada Selasa sekitar pukul 10.30 waktu Arab Saudi. Kepala Biro Humas Kemenhaj Muhammad Hasan Afandi menyampaikan kecelakaan melibatkan jamaah dari kelompok terbang Sub 02 dan JKS 01. Terkait insiden yang dialami oleh rombongan jemaah SUB 2 yang dibawa oleh KBIH Nurul Haramain Probolinggo dan jemaah JKS 1 yang dibawa oleh KBIH Al-Azhar. Kronologi yang kami terima, pada 28 April 2026 pukul 10.30 waktu Arab Saudi, bus SUB 2 yang sedang melaju menabrak lambung bus JKS 1. Dilaporkan korban yang mengalami luka sebanyak 7 jemaah dari JKS 1, 2 orang jemaah dari SUB 2 dan 1 pengurus KBIH Nurul Haramain. Hingga saat ini masih ada 1 jemaah yang dirawat di Rumah Sakit Al-Hayat Madinah atas nama Sri Sugi Hartini, 60 tahun, asal kloter SUB 2. Perlu diingat, Kemenhaj telah memfasilitasi jemaah untuk ziarah ke tempat-tempat ibadah di Madinah, di antaranya Masjid Qiblatain, Masjid Quba, dan Jabal Uhud. Untuk itu, kami tegaskan kepada seluruh kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh untuk pertama, berkoordinasi aktif dengan petugas resmi. Kedua, mematuhi seluruh himbauan dan ketentuan yang berlaku. Ketiga, mengutamakan keselamatan dan kepentingan jemaah di atas segalanya. Keempat, tidak melakukan penawaran paket-paket wisata yang tidak ada hubungannya dengan jemaah. Dan kelima, tidak melakukan pungutan tambahan kepada jemaah dengan alasan. Merespon soal musibah kecelakaan bus jamaah haji di Madinah, Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi mengatakan kecepatan penanganan dari petugas dan Kementerian Haji adalah hal utama. Muhajir meminta petugas waspada dan memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji selama di Madinah dan juga Mekah di musim haji. Alhamdulillah, samanya nggak ada yang apa-apa. Selama musim haji itu memang selalu saja ada kejadian-kejadian yang di luar perhitungan kita. Karena itu panitia, petugas maupun dari kementerian, saya mohon untuk waspada dengan
peristiwa-peristiwa yang di luar perhitungan seperti itu, dan itu saya kira dari pihak petugas dan kementerian sudah mengantisipasi hal seperti itu. Yang penting ke depan harus lebih cepat kalau memang ada kejadian. Pemerintah Arab Saudi memperketat aturan bagi pengunjung yang ingin memasuki kota suci Makkah. Pihak keamanan Arab Saudi melaporkan telah menangkap total 6 warga negara Pakistan yang mencoba masuk ke tanah suci tanpa izin. Media di Arab Saudi Al Arabiya KSA merilis video yang menunjukkan saat pengejaran mobil dengan bak terbuka mengangkut sejumlah orang berkewarganegaraan Pakistan yang mencoba memasuki kota suci Mekah secara ilegal. Mereka mencoba mengelabui polisi dengan bersembunyi di dalam bak terbuka dan ditutup sejenis tirai. Sejak masuknya musim haji, pemerintah Arab Saudi memperketat pemeriksaan dan aturan memasuki tanah suci. Sebelumnya, pasukan keamanan haji Arab Saudi menangkap 3 orang yang disebut sebagai warga negara Mesir usai diduga melanggar aturan dan instruksi haji. Yang kedapatan mengangkut 2 warga Mesir lainnya tanpa izin menggunakan kendaraan yang dimodifikasi. Mereka ditahan dan diproses hukum lebih lanjut lantaran mencoba memasuki kota suci dan tinggal tanpa memiliki izin haji. Arab Saudi meminta semua patuh pada aturan selama musim haji dan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memastikan keamanan dan kenyamanan jemaah haji. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, militer Israel membom lokasi penyimpanan peluncur roket milik Hizbullah di bangunan sipil tak jauh dari lokasi garis pertahanan militer Israel. Sementara Angkatan Udara Israel telah menyerang sekitar 20 posisi Hizbullah di Lebanon Selatan. Kami segera kembali. Kembali di Kompas Petang, Saudara. Militer Israel merilis video pada hari Rabu yang diklaim sebagai serangan tentara atau terarah ke Hizbullah di Lebanon Selatan. Melalui pernyataan di situs webnya, Angkatan Udara Israel menyerang sekitar 20 posisi Hizbullah di Lebanon Selatan. Adapun yang diserang yakni gudang senjata, markas besar, dan bangunan yang digunakan untuk tujuan militer. Militer Israel memperkirakan setidaknya 1.800 pejuang Hizbullah yang didukung Iran telah tewas. Gencatan senjata secara resmi berlaku antara Hizbullah dan Israel, namun praktiknya dua belah pihak saling serang hampir setiap hari. Sementara itu, Hizbullah juga merilis video serangan pesawat tak berawak terhadap pasukan Israel di Lebanon Selatan. Salah satu video menunjukkan serangan di desa Taibeh terhadap sekelompok tentara, diikuti serangan pesawat tak berawak lainnya selama evakuasi militer Israel yang terluka. Di Lebanon Selatan, militer Israel mengidentifikasi sebuah peluncur roket milik Hizbullah yang ditempatkan dalam bangunan sipil tidak jauh dari lokasi garis pertahanan militer Israel. Peluncur itu diarahkan ke wilayah Israel dan pasukannya yang beroperasi di Lebanon Selatan, hingga menimbulkan ancaman bagi mereka. Setelah teridentifikasi, militer Israel menyerang dan membongkar peluncur itu guna menghilangkan ancaman. Sehari sebelumnya, militer Israel menyerang dan menewaskan seorang milisi Hizbullah dengan menggunakan drone saat ia berusaha melarikan diri dengan sepeda motor di Lebanon Selatan.
Sebelumnya, militer Israel menghancurkan 2 terowongan bawah tanah utama yang diduga dibangun Hizbullah di Lebanon Selatan dekat Kantara. Menurut Israel, terowongan itu dibangun dalam kurun waktu sekitar 1 dekade dan diduga didanai Iran. Meski tidak ada bukti yang mendukung klaim itu, dari dalam terowongan ditemukan sejumlah senjata, tempat tinggal, tangki air, dan peralatan yang dirancang untuk penggunaan jangka panjang dalam terowongan. Militer mengatakan lokasi itu digunakan untuk menampung anggota Hizbullah dengan 1 terowongan berisi sekitar 10 kamar tidur. Israel seakan tidak ada hentinya melumpuhkan dan menghancurkan lokasi serta aset militer milik Hizbullah di Lebanon Selatan. Yang terbaru, 2 terowongan besar milik Hizbullah dihancurkan Israel. Apakah agresi besar-besaran Israel ini pertanda Hizbullah sudah tidak berdaya? Sudah bergabung dengan kami dosen hubungan internasional Universitas Indonesia, Mas Agung Nur Wijoyo. Selamat sore Mas Agung, semoga sehat selalu. Selamat sore Mas Juno, semoga sehat selalu juga. Mas Agung, kita mengetahui bahwa proses gencatan senjata sebenarnya sudah disepakati untuk diperpanjang selama 3 pekan atau 3 minggu oleh Israel, Lebanon maupun Hizbullah. Namun kedua belah pihak diklaim saling menyerang, terutama Israel mengatakan bahwa Hizbullah menyerang wilayah selatan ataupun utara dari Israel dan juga saat ini gempuran di 20 titik, terutama titik strategis milik Hizbullah itu terus dilakukan. Lalu apakah ini artinya bahwa Hizbullah telah lumpuh? Ya, dalam hal ini sebenarnya yang perlu dilihat adalah bahwa memang kita tidak bisa mungkir ini perang sifatnya asimetris ya Mas ya. Bahwa ini perang yang kemudian apa yang kemudian dilakukan Israel ini berada dalam 2 kondisi penting. Yang pertama adalah bahwa ini masih dilakukan di masa-masa gencatan senjata, dan masa gencatan senjata ini harusnya sebenarnya adalah posisi kondisi yang harusnya dihormati oleh kedua belah pihak, baik Israel maupun Hizbullah seperti itu. Nah, yang kedua tentu kemudian serangan yang kemudian terjadi ini kalau melihat kepada data dari PBB ya, yang kemudian mencatat bahwa sudah lebih dari 1.000 orang tewas sebenarnya sejak awal Maret 2026 ya, bahkan lebih dari 1 juta orang kemudian harus pergi mengungsi. Nah, dengan kondisi sekarang memang kita tidak bisa memungkiri bahwa dengan serangan yang kemudian dilakukan mungkin kekuatan Hizbullah sudah jauh berkurang, tapi Hizbullah tetap masih ada seperti itu. Nah, ini memang realitas yang kemudian kita melihat dalam beberapa waktu terakhir ini. Ya, untuk saat ini sebenarnya poin kesepakatannya apakah juga cukup rapuh? Karena pada intinya Hizbullah juga meminta bahwa militer Israel yakni IDF itu mundur, terutama di wilayah Lebanon Selatan, hingga titik saat ini hanya disepakati 10 km dan ini menjadi titik yang kemudian rapuh untuk disepakati. Apakah ini juga menjadi persoalan di mana Israel merasa tidak aman dengan adanya serangan dan juga milisi dari Hizbullah, dan juga sebaliknya Hizbullah saat ini diklaim menyerang wilayah Israel? Problem besarnya sebenarnya adalah dari posisi Israel yang sebenarnya saya lihat tidak benar-benar menjadi pihak yang mematuhi apa yang sudah disepakati gitu ya. Apa yang kemudian dilakukan, tindakan masif yang kemudian dilanjutkan, bahkan kalau kita lihat tadi dalam pemberitaan yang sudah ada gitu ya, apa yang kemudian dilakukan Israel ini kan justru memang mengancam keamanan. Seolah-olah kita akan melihat Israel ini sebagai aktor yang tidak bisa tinggal diam ketika pihak lain sudah menyepakati perdamaian gitu ya. Ketika kita hari ini masih tarik ulur urusan masalah Iran dengan Amerika Serikat, tapi yang namanya Israel ini sebagai pihak yang terus membuat kawasan Timur Tengah ini menjadi kawasan yang tidak aman, bahkan memunculkan banyak gejolak yang memberikan ancaman yang begitu besar untuk kawasan seperti itu. Itu yang kemudian memang menjadi satu hal penting, apalagi kita melihat keberadaan Israel ini. Israel senantiasa kan melihat Hizbullah itu sebagai aktor yang sebagai ancaman ya, makanya kemudian polanya yang menarik adalah ketika serangan dilakukan terhadap Hizbullah ini, pola serangannya, pola operasinya ini mirip seperti yang dilakukan Israel terhadap Gaza. Bahkan ini menjadi satu bentuk kekhawatiran sebenarnya ya, apakah kemudian Lebanon akan dijadikan Gaza kedua ya dalam konteks Lebanon Selatan. Ya, ini tentu menjadi kekhawatiran bersama, dan kita juga melihat bahwa pada dasarnya Netanyahu juga sempat mengungkapkan dalam 2 hari terakhir ini Netanyahu akan menaikkan eskalasi militernya terutama ke wilayah Lebanon. Bahkan Presiden Yosef Aoun, Presiden Lebanon, juga menyatakan mengecam tindakan dari Israel. Apakah ini juga artinya Israel itu tidak hanya membidik Hizbullah namun juga wilayah Lebanon Selatan?
Ya, kalau kemudian kita lihat dari pola serangannya ya Mas ya, dia cukup konsisten mengcopy paste apa yang terjadi di Gaza. Yang pertama, kemudian kita lihat misalkan poin target militer ya di area-area sipil. Apa namanya, senantiasa dilakukan oleh Israel itu memberikan klaim bahwa kita memang menargetkan Hizbullah, tapi sebenarnya adalah yang dilakukan Hizbullah ini militan yang bersembunyi di area-area sipil gitu ya. Jadi yang kedua pun yang kemudian kita lakukan, yang kita lihat secara kasat mata sekarang jelas-jelas adalah bagaimana kemudian serangan ini intensinya adalah memperluas wilayah buffer zone-nya Israel gitu. Nah, dan ini memang kan menjadi kekhawatiran bahwa dan seharusnya itu wilayah berdaulat, itu wilayah yang tidak boleh kemudian diakuisisi oleh pihak lain gitu ya. Semua punya wilayahnya masing-masing, dan ini jelas kemudian ada pelanggaran yang begitu besar yang dilakukan oleh Israel terhadap negara yang lain ya. Bahkan kan kecaman saja sebenarnya tidak cukup, bahkan harus ada semacam bentuk hukuman yang kemudian diberikan dunia internasional terhadap Israel, karena memang ini memberikan satu bentuk ancaman yang begitu besar. Berarti kan potensinya adalah yang Israel bisa lakukan terhadap Lebanon, ia mungkin juga kemudian bisa lakukan terhadap negara-negara yang berbatasan darat dengan Israel secara langsung, seperti itu. Itu menjadi kekhawatiran. Oke, untuk saat ini sebenarnya ada potensi seperti apa pihak luar atau pihak eksternal yang kemudian mendorong bahwa sisi yang menjaga kedaulatan dan juga sisi bagi milisi juga untuk tidak saling serang, terutama di masa perundingan ataupun gencatan senjata yang tengah dilakukan? Yang pertama tentu peran pengingatan keras dari institusi seperti halnya PBB itu tetap dibutuhkan ya Mas ya, sebagai bentuk pengingatan, sebagai bentuk reminder bahwa dunia internasional ini punya aturan main yang jelas. Itu yang menjadi satu hal penting untuk kemudian diperhatikan pertama, seperti itu. Dan tentu catatan itu akan memperpanjang catatan dosa-dosa Israel yang sudah dilakukan selama ini. Yang kedua, tentu yang menjadi satu catatan penting adalah bahwa misalkan dalam hal ini mendorong Amerika Serikat misalkan, karena bagaimanapun juga dalam konteks gencatan senjata yang kemarin disepakati, Amerika Serikat juga punya peranan dalam konteks terciptanya kesepakatan gencatan senjata tersebut. Artinya sebenarnya adalah bahwa kita melihat fenomena sekarang ya, Israel sebagai pihak yang banyak sebenarnya dominan untuk melakukan kesalahan yang terjadi pada saat sekarang, seperti itu. Itu yang memang harus benar-benar diperhatikan. Ya. Untuk saat ini sebenarnya karakter milisi Hizbullah itu seperti apa ya Mas Agung? Karena kita mengetahui bahwa sejumlah titik telah diserang, dan kemudian apakah juga upaya mereka ini juga tentu tidak tinggal diam, lalu seperti apa upaya maupun aset yang dimiliki oleh Hizbullah? Saya rasa kemudian untuk mereka melakukan perang perang yang sifatnya lebih defensif itu cukup, walaupun kita boleh bilang, saya boleh jujur bahwa ada penurunan memang yang cukup signifikan ya, apalagi kemudian proksinya Hizbullah yaitu adalah Iran juga cukup sedang menghadapi front serangan di titik yang lain, seperti itu. Karena perang dengan menghadapi Israel dan Amerika Serikat tentu bukan perkara yang mudah dan bukan perkara yang murah, seperti itu. Nah, dalam hal ini tentu kalau kemudian dalam konteksnya kekuatan Lebanon, kalau kita bandingkan dengan kekuatan kekuatan Hizbullah dalam beberapa waktu belakang memang ada penurunan, sehingga memang kan aksi retaliasi yang diberikan oleh kelompok Hizbullah itu tidak semasif yang kemudian dia bisa lakukan dalam beberapa waktu belakang, seperti itu. Makanya kemudian, tapi dalam hal ini bukan berarti Hizbullah sudah hilang ya sebenarnya. Dia tetap menjadi satu entitas yang tetap hidup gitu ya, tetap ada, tetap bisa memberikan perlawanan yang sifatnya lebih terbatas sebenarnya. Itu yang kemudian realitas yang ada. Nah, kemudian kan memang kan ya kita lihat kalau kemudian target-target serangan Israel yang kemudian dilakukan juga terhadap objek-objek militer milik Hizbullah itu sendiri. Oke, terakhir Pak Mas Agung, untuk saat ini kita mengetahui bahwa di Kongres Amerika Serikat juga ini berkaca terhadap perjanjian gencatan senjata antara Amerika Serikat dengan Iran, bahwa memasuki 60 hari Kongres AS akan memutuskan apakah perang akan berlanjut. Nah, ini seperti apa petanya terutama di kawasan Timur Tengah, dan juga potensi apakah Amerika Serikat akan tetap melanjutkan peperangan terutama terhadap Iran? Ya. Dalam hal ini memang kan ada ini ya, war resolution dalam konteks Amerika Serikat ya. Sekarang sudah 60 hari plus 1 sebenarnya. Dan memang deadline-nya, kalau saya kemarin ada pernyataan juga sebenarnya deadline-nya ada di tanggal 1 Mei besok, seperti itu. Nah, dalam hal ini saya lebih melihat sebenarnya
potensi perang besarnya, kemungkinan paling besarnya adalah no war no peace. Jadi apa namanya, karena saya coba melihat bahwa ada keinginan Amerika Serikat sebenarnya untuk tidak melakukan perang secara total, tidak full scale of war. Dalam konteks memberikan semacam ya tetap aksi eskalasi secara terbatas, tentu itu akan senantiasa dilakukan oleh Amerika Serikat sebenarnya dalam konteks terhadap Iran. Tapi karena memang kita tidak bisa mungkiri Mas sebenarnya dampak dari perang yang berlangsung 60 hari ini sejak 28 Februari khusus dalam konteksnya Amerika Serikat dengan Iran, dua-duanya sebenarnya juga terkena dampaknya juga. Amerika Serikat secara politik, secara politik domestik, secara ekonomi, secara legitimasi internasional itu terkena dampaknya. Iran pun di sisi yang lain sebenarnya juga terkena dampaknya juga dari perang ya. Cuma memang dalam perang ini mereka juga ada variabel lain. Variabel ketiga adalah Israel. Israel ini kan cenderung sebagai aktor yang boleh kita bilang uncontrolled variable. Dia tidak bisa serta-merta kemudian dikontrol oleh Amerika Serikat saja. Dia senantiasa membuat front baru. Ya. Orang-orang kemudian kita lagi fokus terhadap Iran dengan Amerika Serikat, tapi yang namanya Israel ini punya front baru yang namanya adalah di Lebanon. Ya, dalam hal ini artinya kan memang Amerika Serikat hadir di kawasan untuk mengamankan Israel, tapi Israel ini juga berusaha untuk mengamankan dirinya sendiri, termasuk juga dalam hal ini tentu kita tidak bisa memungkiri hajatan-hajatan politik yang kemudian akan dilakukan oleh Netanyahu di bulan Oktober dan Trump juga akan melakukan pemilu setelah di bulan November. Betul, artinya sebenarnya saya pengen melihat bahwa peluang-peluang perang ini, aktor-aktor besar ini menggunakan khususnya Israel ya, dia menggunakan venue perang ini sebagai satu bentuk legitimasi bahwa dia sebagai pihak yang melindungi domestiknya Israel. Jadi ada orientasi politik sebenarnya yang kemudian ingin tetap dilakukan oleh Israel dalam hal ini seperti itu. Ya, ini tentu saling berkesinambungan dan juga cukup kompleks. Kita juga mengharapkan pihak terutama PBB juga dapat mengambil sikap yang tegas untuk menghentikan peperangan terutama di kawasan Timur Tengah agar dampak geopolitik terutama juga ekonomi tidak semakin meluas dan berdampak secara global termasuk Indonesia. Terima kasih sekali lagi Mas Agung Nurwijoyo, dosen Hubungan Internasional FISIP UI telah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Sehat-sehat selalu Mas. Ya, terima kasih. Usai jeda saudara, usai kasus dugaan penganiayaan balita di daycare Little Aresa, pemerintah kota melakukan pemeriksaan dan menemukan 33 daycare yang tak berizin di Yogyakarta. Kembali di Kompas Petang, saudara. Aksi pengejaran mewarnai penangkapan mobil pengangkut 151 kg ganja di kota Pematang Siantar. Berupaya untuk kabur, polisi melepaskan tembakan ke udara beberapa kali sebagai peringatan. Inilah rekaman video yang direkam polisi saat mengejar minibus hitam di Jalan Siantar Parapat, Kota Pematang Siantar. Polisi melepaskan tembakan beberapa kali ke udara saat menyergap mobil pengangkut 151 kg ganja. Aksi pengejaran terhenti usai mobil pengangkut narkoba menabrak sejumlah kendaraan. Dari dalam mobil, polisi menemukan 151 kg ganja. Ganja menurut rencana akan dibawa ke kota Medan dari Kabupaten Mandailing, Natal. Polisi kini mengejar pemasok dan pengendali dalam kasus ini termasuk menelusuri keberadaan ladang ganja di Kabupaten Mandailing, Natal. Pelaku terancam 5 tahun penjara atau maksimal hukuman mati. Ini juga yang ketiga kalinya, yang 151 yang sebelumnya telah sudah turun dan sebelumnya sedang turun dengan pola dan modus yang sama. Dan kemudian pengembangan kami adalah jenis ganjanya dan kemudian akan kita kembangkan tanaman di mana, apakah di wilayah Madinah ataukah mungkin di wilayah lain. Beralih informasi lain saudara, usai kasus dugaan penganiayaan balita di daycare Little Aresa, pemerintah kota melakukan pemeriksaan dan menemukan 33 daycare yang tidak berizin di Yogyakarta. Pemkot Yogyakarta melakukan sweeping daycare atau tempat penitipan anak dan menemukan daycare yang tidak berizin.
Hasil temuan ini langsung dilakukan audit sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada temuan baru daycare yang tidak berizin. Untuk sementara dari hasil pemeriksaan, Pemkot menemukan 37 daycare yang telah melakukan perizinan. Kami sudah mulai sweeping dan per hari ini sudah kita dapatkan ada 37 yang berizin dan juga ada 33 lainnya yang belum berizin yang kita lihat nanti akan kita audit terus gitu dan kemudian angka itu terus akan bertambah. Presiden Prabowo kembali menyindir narasi Indonesia gelap dalam pidatonya pada groundbreaking 13 proyek hilirisasi di Cilacap, Jawa Tengah. Ia pun mempersilahkan pihak yang mau kabur agar tidak membuat gaduh. Dengan demikian maka groundbreaking 13 proyek hilirisasi nasional fase 2 telah diresmikan. Awalnya Prabowo mengungkit sejarah penjajahan di Indonesia melalui upaya adu domba dan pemberontakan. Lalu Prabowo menyinggung kembali adanya gerakan serupa melalui narasi Indonesia gelap. Ia pun mempersilahkan pihak yang mau kabur aja dulu agar tidak membuat gaduh. Matanya burem Indonesia gelap. Indonesia terang. Ada yang mau kabur. Ada yang mau kabur, kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman, ya. Silakan. Mau kabur kemana? Hei orang-orang pinter, bukalah berita, ya. Lihatlah. Ya. Kita ditempatkan sebagai negara yang paling aman di dunia sekarang. Kabur aja deh. Iya kabur aja biar kita nggak gaduh. Usai jeda, saudara, bus yang mengangkut jemaah haji asal Probolinggo, Jawa Timur mengalami kecelakaan saat perjalanan ziarah ke Jabal Magnet di Madinah, Arab Saudi. Akibat kejadian ini, 10 orang terluka. Saudara, Kementerian Luar Negeri memastikan 4 anak buah kapal warga negara Indonesia yang menjadi korban kasus pembajakan kapal MT Honor 25 di perairan Somalia dalam kondisi baik. Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Heni Hamidah menjelaskan, Kementerian Luar Negeri berkoordinasi dengan pihak terkait di Somalia untuk menyelamatkan WNI awak kapal tersebut. Heni menyebut awak kapal MT Honor 205 terdiri dari 4 WNI, 10 ABK asal Pakistan, 1 ABK India, dan 1 ABK Myanmar. Perompak Somalia membajak kapal MT Honor 25 di sekitar perairan Hanub, Somalia, 22 April lalu. Kemlu pastikan kondisi WNI dalam keadaan baik. ABK WNI, 10 ABK Pakistan, dan 1 ABK India dan Myanmar. Upaya saat ini difokuskan pada tindak lanjut penanganan yang melibatkan otoritas pemerintah setempat, tokoh masyarakat, serta pelaku usaha terkait. Berdasarkan informasi terakhir yang diperoleh oleh KBRI Nairobi dari otoritas di Somalia, sejauh ini para ABK WNI yang berada pada kapal tersebut dalam kondisi baik. Upaya penanganan masih terus berlangsung melalui koordinasi otoritas pemerintah, tokoh masyarakat, serta pelaku usaha terkait. Lebih dari sepekan nasib Kapten Asyari dan ketiga ABK lainnya masih belum jelas. Kapten Asyari sempat bercerita melalui video call kepada keluarga dan rekan sesama pelaut bagaimana mencekamnya detik-detik saat kapalnya dibajak. Samsudin, ayah Kapten Asyari, berharap pemerintah Indonesia tak tinggal diam dan bisa segera membantu membebaskan anaknya. Mudah-mudahan pemerintah daerah, provinsi, dan pusat betul-betul memperhatikan, utamanya Pak Presiden Prabowo. Saya minta dengan tulusnya supaya membantu saya
menyelesaikan masalah ini. Karena ya di situ bagaimanapun juga kalau masih ditawan di atas kapal itu, saya sebagai orang tua sangat khawatir dengan keadaannya. Bus yang mengangkut jemaah haji asal Probolinggo, Jawa Timur mengalami kecelakaan saat perjalanan ziarah ke Jabal Magnet di Madinah, Arab Saudi. Kegiatan ziarah diselenggarakan oleh kelompok bimbingan ibadah haji KBIH. Bus yang membawa jemaah kloter Sub 2 mengalami tabrakan usai sebuah kendaraan lain tiba-tiba memotong jalur dari sisi kiri sehingga sopir bus kehilangan kendali. Akibat kejadian itu, beberapa jemaah haji mengalami luka ringan dan langsung diberikan perawatan medis. Mayoritas jemaah mengalami luka ringan akibat terkena serpihan kaca dan dirawat di klinik haji. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh jemaah dalam kondisi stabil dan tidak ada mengalami luka berat. Namun 2 jemaah masih menunggu laporan medis sebelum diperbolehkan kembali ke kloternya. PPIH mengimbau jemaah dan KBIH mengutamakan rangkaian ibadah haji wajib selama berada di Madinah. Ziarah ke Jabal Magnet sama perpustakaan Al-Quran, seperti pencetakan Al-Quran, seperti itu. Kemudian itu diselenggarakan oleh salah satu KPIH di Probolinggo. Jadi mereka KPIH mengadakan kegiatan ziarah, Nah, kemudian ada bis yang Jemaah Haji Indonesia mulai bergerak dari Madinah ke Mekah, Arab Saudi. Jemaah akan memulai rangkaian wajib ibadah haji dengan melakukan umroh. Berikut liputan dari jurnalis Kompas TV yang juga petugas haji Sofyan Hartanto. Ya saudara, sebanyak 12 kloter jemaah haji Indonesia gelombang pertama mulai diberangkatkan dari Madinah ke Mekah. Selepas keluar dari hotel Madinah, jemaah akan mengambil mikot terlebih dahulu di Masjid Bir Ali untuk selanjutnya menuju ke Mekah untuk melaksanakan umroh wajib sebagai awal rangkaian ibadah haji. Jumlah jemaah yang berangkat ke Mekah dari Madinah sebanyak 4.800 orang. Jarak antara Madinah ke Mekah kurang lebih 450 km dengan waktu tempuh sekitar 6 jam. Diperkirakan mereka akan sampai sore ini waktu Indonesia Barat. Setelah sampai di Mekah, jemaah akan diarahkan menuju sektor masing-masing. Ada 10 sektor yang disediakan petugas haji daerah kerja Mekah ini. Untuk hotel ada sekitar 177 hotel yang disediakan untuk jemaah haji. Hotel-hotel ini bisa menampung hingga lebih dari 200.000 anggota jemaah haji. Setelah di hotel, jemaah akan istirahat sebentar untuk melakukan rangkaian wajib haji, yaitu umroh secara bergelombang. Jemaah biasanya melakukan umroh pada malam atau dini hari untuk menghindari cuaca yang panas atau terik. Setelah melakukan umroh, jemaah nantinya akan menginap di Mekah sambil menunggu puncak haji tiba untuk selanjutnya melakukan wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Sofyan Hartanto, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. Usai jeda saudara, aksi tidak terpuji dilakukan sejumlah warga dengan menerobos perlintasan kereta dan mengabaikan peringatan. Bahkan salah seorang perempuan nyaris tertabrak kereta api di Bandung, Jawa Barat. Aksi tidak terpuji dilakukan sejumlah warga dengan menerobos perlintasan kereta dan mengabaikan peringatan. Bahkan salah seorang perempuan nyaris tertabrak. Allahu Akbar. Rekaman video warga menunjukkan minimnya kesadaran keselamatan untuk menyeberang perlintasan sebidang. Pengendara motor dan sejumlah warga menerobos perlintasan saat peringatan kereta akan melintas sudah dinyalakan. Bahkan seorang perempuan nyaris tertabrak kereta api feeder saat menerobos perlintasan dengan berlari. Manajer Humas PT KAI Daob 2 Bandung, Kuswardoyo mengimbau agar warga lebih bersabar menunggu dan tidak menerobos perlintasan yang tengah ditutup.
semua masyarakat, terutama mereka yang melintasi perlintasan sebidang, untuk selalu waspada. Karena memang aturan sudah mengatakan ketika palang pintu sudah diturunkan dan sinyal sudah berbunyi, semua seharusnya berhenti, memastikan kereta api berjalan terlebih dahulu. Memang masih terjadi beberapa kasus di mana orang berupaya untuk melintasi perlintasan ketika kereta api sudah dekat. Tentunya ini akan membahayakan bukan hanya bagi diri sendiri tapi juga bagi perjalanan kereta api. Di mana perjalanan kereta api tentunya kita tahu membawa orang dalam jumlah banyak. Usai PT KAI memasang palang pintu sementara di perlintasan sebidang Ampera Kota Bekasi, personel di Sub Kota Bekasi kini dikerahkan untuk menjaga perlintasan. Pengaturan lalin di perlintasan sebidang tersebut akan dijaga di Sub selama 17 jam. Petugas akan berjaga mulai dari pukul 5 pagi hingga pukul 10 malam. Selain itu, Pemkot akan memasang alarm atau bunyi sirine meter sebagai tanda peringatan kereta akan melintas. Sebelumnya, kecelakaan kereta KRL komuter lain dengan kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek terjadi di stasiun Bekasi Timur Senin malam lalu. Akibat kecelakaan tersebut, 16 korban meninggal dunia dan 91 orang luka-luka. Jadi setiap hari ditugaskan 4 di luar petugas yang berada di sisi jalan. Jadi 2 orang di sisi rel dan 2 orang di sisi jalan. Di luar dari petugas-petugas yang kita tempatkan di ruas-ruas jalan di Ampera dan di ruas Juanda. Setiap hari dari pukul 05.00 sampai dengan 22.00 sampai dengan perjalanan kereta terakhir. Sebuah truk tiba-tiba menabrak separator di kawasan Sliwi, Tamburan, Jakarta Barat pada Kamis pagi. Kecelakaan terjadi saat truk sedang berjalan menurun di kawasan Slipi. Truk menabrak separator lalu kembali menabrak truk lainnya yang tengah melintas dan terakhir menabrak pembatas jalur bus Transjakarta. Belum ada laporan dugaan penyebab tabrakan dan laporan korban. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Kompas Petang. Saya Mahasiswa Tarigan. Dan saya Harjuno Pramendito, terima kasih, sampai jumpa.